Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali untuk pembelajaran IPA kali ini. Insya Allah di sini Bapak masih menjelaskan tentang listrik statis. Nah, tapi sekarang kita akan belajar tentang induksi sebelum muatan listrik. Tapi sebelumnya sudah dijelaskan ya. Tapi di sini lebih diperjelas apa aja yang bisa menginduksi dari muatan listrik itu sendiri ya. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih lanjut, kita Bapak ingatkan dulu materi tentang listrik statis, di mana listrik statis itu adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda ya. Masih ingat ya, mungkin ini sering. Nah, terus orang pertama yang melakukan percobaan tentang listrik statis itu adalah Thales of Miletus ya. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol. Kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Nah, ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar. Beberapa saat kemudian jatuh lagi ya. Nah, itu sekilas tentang listrik statis. Nah, terus ini untuk mengetahui adanya listrik statis atau tidak, ini contoh menggosokkan dua jenis benda ya. Ini dengan cara menggosokkan ya, untuk mengetahui listrik statis. Nah, dua buah benda tertentu bila saling digosok maka kedua benda akan bermuatan listrik. Nah, contoh balon dengan kain wol, kaca dengan kain sutra, mika dengan kain wol, mika dengan kain sutra. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ketika balon kita digosokkan dengan kain wol, maka elektron akan berpindah dari kain wol ke balon. Nah, sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan negatif. Nah, ini ketika digosok akan terjadi perpindahan elektron. Nah, lihat ya, kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol tuh. Elektronnya sudah mulai habis. Nah, kenapa? Karena elektron berpindah. Nah, jadi di sini tinggal muatan positif. Nah, karena di sini kelebihan elektron, maka di sini menjadi muatan negatif ya. Oke ya, bisa dipahami. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi tinggal muatan positif dan ini kebanyakan negatif. Jadi muatan negatif. Oke, nah ini kaca ya. Kaca dengan kain sutra. Nah, bila kaca digosokkan dengan kain sutra, elektron berpindah dari kaca ke sutra. Nah, ini dari kaca yang berpindah ke sutra elektronnya, sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif. Nah, kain sutra bermuatan negatif. Nah, nanti jadinya seperti ini. Makanya lihat, ini listrik dari kain sutra, elektron dari kain sutra, dari kaca pindah ke kain sutra. Nah, maka di sini tinggal muatan positif aja, Pak. Nah, seperti itu ya, Pak. Oke, nah sifat muatan listrik. Dua belah benda bermuatan listrik memiliki sifat. Nah, jadi ingat, ini sifatnya itu bisa tolak menolak dan saling tarik menarik. Nah, tolak menolak jika keduanya sama jenis ya, sama jenis. Nah, tarik menarik jika keduanya berbeda jenis ya, ada positif ada negatif. Nah, benda netral akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Jadi benda netral itu akan selalu ditarik oleh benda bermuatan listrik. Nah, sekarang kita masuk ke induksi benda bermuatan listrik ya. Nah, selain menggosok, tadi kan menggosok, sekarang menginduksi. Suatu benda dapat diberi muatan listrik dengan cara induksi ya, dengan benda lain yang telah bermuatan listrik. Nah, induksi itu adalah mendekatkan ya. Nah, di sini contoh menginduksi benda ya, ini udah positif, ini benda netral, positif dan negatifnya sama. Nah, tetapi ketika didekati dengan benda bermuatan negatif akan jadi seperti apa ya? Kita lihat ya. Nah, ini benda bermuatan negatif didekatkan ke benda yang netral. Nah, maka elektron-elektron yang ada di sini dia akan berpindah ya keluar. Kenapa? Karena di sini yang dibutuhkan itu hanya muatan positif, karena negatifnya sudah ada dari sini. Nah, maka elektron yang tadi yang itu bisa keluar ya, dikeluarkan. Nah, maka ini jadi muatan positif. Ya. Oke. Nah, seperti itu. Nah, sekarang elektroskop. Elektroskop itu adalah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak. Nah, jadi ini untuk mengetahui apakah benda itu bermuatan listrik atau tidak ya. Nah, contoh untuk mengetahui apakah suatu benda bermuatan listrik atau tidak, kita dapat mendekatkan benda-benda tersebut ke elektroskop. Nah, contoh ini kita ada dua buah benda yang kita tidak tahu apakah dia memiliki muatan atau tidak. Nah, tapi di sini di elektroskop sebetulnya elektroskop itu adalah benda yang bermuatan netral ya. Jadi ketika kita didekatkan ini ya, dua benda ini kita dekatkan, maka akan terjadi seperti apa? Oke, nah contoh ini kita dekatkan benda pertama. Oh, ternyata benda negatif lah yang turun dan positif akan naik. Berarti di sini apa? Bendanya. Berarti benda ini adalah muatan negatif. Kenapa? Karena yang mendekatinya hanya positif. Maka
negatifnya menjauh. Nah, sehingga ini juga dia di bawahnya itu menjauh ya. Nah, ini ada gitu ya. Nah, terus kalau setelah ini gimana? Nah, didekatkan lagi. Nah, ya. Nah, ini kan menjauh ya, ininya menjauh dari sini. Karena tadi negatif. Nah, sekarang didekatkan benda kedua. Wah, ternyata mendekat kembali. Berarti ini muatannya apa? Muatannya netral, ya. Di sini dia muatannya netral. Kenapa? Karena kembali ke bentuk semula. Ya. Kembali ke bentuk semula. Jadi menarik kembali positifnya ya. Dan ini akan mendekati ke sini ya. Oke ya, bisa dipahami. Nah, jadi jenis muatan listrik suatu benda dapat dilakukan dengan cara mendekatkan benda tersebut ke elektroskop bermuatan listrik. Jadi ini udah muatan tadi, udah bermuatan ya elektroskopnya positif dan negatif. Nah, ketika benda didekatkan, ketika yang negatifnya dia atau turun, nah berarti atau ininya yang menjauh, semakin jauh ke sini, berarti kan negatif dengan negatif ya. Nah, dia akan tolak menolak. Nah, berarti ini permuatan negatif. Nah, kalau yang satu lagi didekatkan ternyata ininya semakin mendekat, nah berarti dia muatan positif atau netral ya. Itu. Nah, ini kan menjauh ya. Nah, ini kan ketika didekatkan ininya menjauh, berarti dia muatan negatif. Nah, kalau ini didekatkan, kalau yang satunya lagi didekatkan akan terjadi apa? Nah, ternyata semakin mendekat, berarti ini muatannya positif ya. Nah, dia akan kembali ke bentuk semula ya. Nah, yang kedua adalah distribusi muatan listrik pada konduktor berongga. Nah, muatan listrik pada konduktor berongga hanya berdistribusi pada permukaan luarnya, tidak ada permukaan dalamnya. Jadi ini benda bermuatan berongga itu hanya di luarnya saja, tidak ada di dalam muatannya ya. Contohnya di bola ya. Nah, untuk konduktor bola rongga, muatan listrik menyebar merata pada permukaan. Nah, di sini aja, di luar-luar ya, merata. Muatan listriknya itu hanya di luar, merata. Nah, contoh ya. Nah, ketika benda ini ini kan ambil muatan ya. Nah, terus didekatkan ke sini akan terjadi. Nah, sebetulnya ini ke elektroskop ya. Nah, ini menjauh, berarti di sini dia negatif. Berarti di sini dari sini dia mengambil negatif tadi, diam saja berarti positif ya. Jadi sebelah sini tadi positif, sebelah sini negatif. Oke, kembali ya. Nah, distribusi muatan listrik pada konduktor berongga dipusatkan pada bagian luar yang memiliki kelengkungan paling tajam. Nah, ini memiliki kelengkungan paling tajam di sebelah sini ya. Jadi muatan listriknya itu paling banyak atau dipusatkan yang bagian luar yang memiliki kelengkungan paling tajam. Nah, di sini. Kenapa lihat? Di sini elektronnya lebih banyak ya. Karena dipusatkan pada kelengkungan yang lebih tajam. Nah, terus yang selanjutnya ada generator pantograf. Sebetulnya sudah kita jelaskan di sebelumnya, tapi ini lebih jelas lagi ya. Nah, di mana generator pantograf ini adalah generator yang menghasilkan listrik statis yang sangat besar. Nah, ketika ini generator ini kan ini sebetulnya berputar ya. Kalau kita lihat ini berputar. Jadi di sini dia menghasilkan negatif dia ke atas ya. Nah, yang positif akan dikebawahkan. Nah, inilah ini serbo karet silinder logam. Nah, teruslah seperti ini terus ketika ini sudah dinyalakan generator pantografnya. Nah, sekarang ini proses terjadinya petir dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, petir terjadi karena lompatan elektron dari awan bermuatan negatif ke bumi yang bermuatan positif. Lihat ya, ini ya. Nah, oke, yang barusan dulu. Nah, lihat ini awan itu ya. Awan ini kan bermuatan positif negatif, tapi di sini muatan negatifnya lebih banyak. Nah, sedangkan di bumi
ini lihat muatannya itu positif, maka butuh penetralan dari petir atau dari awan. Nah, sehingga gimana cara untuk menetralkan awan ini? Nah, maka elektronnya yang dibuang. Kemana dibuangnya? Jelas ke bumi. Kenapa ke bumi? Karena dia memiliki muatan positif lebih banyak ya, sehingga terjadilah petir. Nah, dia akan menyambar ke sini ya, ke bawah. Nah, makanya di sini ada penangkal petir. Nah, penangkal petir ini seperti ini. Jadi ketika elektron nanti, maka ini kan ada, nah elektron ini, nah elektron yang ditangkap akan dikebumikan ya, atau diketanahkan. Karena kenapa tadi? Bahwa di tanah itu memiliki muatan positif yang lebih banyak ya. Nah, maka di sini untuk penangkal petir sendiri ini kan logam ya. Logam itu kan penghantar listrik dengan baik ya. Maka tadi dari dari elektron dari awan itu diambil oleh logam ini. Nah, disalurkan melalui kabel ya ke sini. Nah, seperti itu ya. Nah, bahaya listrik statis itu pada truk tangki pengangkut bahan yang mudah terbakar. Nah, dipasang rantai pada bagian bawahnya. Ini dimaksudkan agar listrik statis yang timbul karena gesekan ban dengan jalan dapat dinetralkan sehingga tidak membahayakan muatan tangki. Nah, terus penggunaan listrik statis itu pengendapan elektrostatis. Alat ini ditemukan oleh alat ini digunakan untuk membersihkan udara yang keluar dari cerobong asap. Nah, terus atau juga pengecatan mobil. Nah, seperti ini pengecatan mobil. Agar mobil dapat dicat dengan rata, maka badan mobil diberi muatan listrik yang berbeda dengan muatan listrik pada cat. Nah, dengan demikian cat dapat menempel kuat dan merata pada mobil ya. Nah, mesin fotokopi juga sama. Mesin fotokopi memanfaatkan konsep listrik statis dan optik. Mesin ini memanfaatkan sifat unik dari logam selenium, yaitu dapat menghantarkan listrik ketika terkena cahaya dan tidak menghantarkan listrik ketika tidak terkena cahaya. Nah, oke, itu saja ya. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk induksi listrik. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.